Yang keempat, Tuhan akan terus melatih level ketaatan yang kita miliki. Saya mendapati proses transformasi diri yang paling memakan waktu ada pada aspek ketaatan. Tuhan menghendaki kita mentaati firman-Nya dengan penuh sukacita, dengan segera atau tidak berlambat-lambat, dan dengan sepenuh hati. Tapi masalahnya, semua itu menuntut sudah terjadinya kematian daging. Tidak ada lagi cinta akan diri sendiri, cinta akan dunia, ataupun cinta akan uang. Mereka yang dilatih untuk kembali hidup dalam ketaatan mutlak terhadap arahan roh dan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari akan alami bagaimana terbangunnya persekutuan yang sehat dan hidup dengan Tuhan sangatlah menentukan. Dengan terbangunnya direct conversation dengan Tuhan dalam hidup seseorang, setiap kali orang tersebut menerima suatu arahan yang harus dia responi dengan ketaatan, dan orang tersebut merasakan adanya berbagai kendala untuk bisa taat dengan segera, dengan sukacita, dan dengan sepenuhnya, dia bisa langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada Roh Kudus, yang juga adalah pribadi penolong yang sudah Bapa sediakan dalam masa pelatihan ini. Roh Kudus akan segera bertindak membawa orang yang bersangkutan untuk menghadap tahta kasih karunia. Di ruang tahta anugerahlah orang yang bersangkutan akan menerima setiap tetes anugerah yang dia butuhkan guna memanifestasikan kehidupan yang taat. Taat dengan segera, dengan sukacita, dan dengan sepenuhnya. Tuhan menghendaki aspek ketaatan terbangun menjadi suatu nature dalam kehidupan kita. Nature manusia setelah kejatuhannya dalam dosa adalah mencari jalannya sendiri, yang menurut dirinya akan menjadi jalan hidup yang paling enak dan paling cepat. Sehingga kecenderungannya adalah menjauhi jalan Tuhan, yang menuntut terjadinya penyangkalan diri dan penyalipan daging. Itulah pola dunia yang sedang terus ditanamkan oleh si jahat ke dalam hidup semua orang di bumi ini, termasuk di dalamnya orang-orang percaya. Ketika Tuhan membongkar pola dunia dari kehidupan orang percaya, secara khusus Dia akan menanamkan nature ketaatan ke dalam hidupnya. Nature ketaatan yang bersumber pada kehidupan sehari-hari, yang bergantung penuh kepada Tuhan dan firman-Nya inilah yang akan mengkondisikan setiap orang percaya jadi selalu alami penyertaan Tuhan. Dibedakan, diistimewakan, dikondisikan oleh Tuhan untuk selalu berhasil dalam apa yang ia kerjakan. Yeremia 17 ayat 7-8 dan Maleakhi 3 ayat 17-18. Salah satu alasan utama seseorang menjadi tidak taat pada arahan atau perintah yang Tuhan berikan adalah karena orang yang bersangkutan sedang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan tertentu yang berasal dari benih musuh yang sudah berhasil menguasai pikiran atau imajinasinya. Jadi orang tersebut sedang dalam kondisi yang lebih mempercayai tipu daya musuh yang sedang bekerja dalam pikirannya daripada firman yang sedang datang kepadanya. Sejatinya, firman tersebut ditujukan untuk membebaskan orang yang bersangkutan dari semua tipu daya yang musuh sedang berlaku dalam dirinya. Seandainya orang yang bersangkutan mau belajar mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan, walau dia dalam keadaan takut, dia akan coba melangkah mentaati firman-Nya. Dan langkah ketaatan tersebut, sekecil apapun itu, akan mendekatkannya kepada terobosan yang memang sudah Tuhan sediakan. Ketika perintah untuk menebang tiang berhala datang kepada Gideon, dia takut melakukannya di siang hari. Tapi dia tetap melakukannya walau di malam hari. Hakim-Hakim 6 ayat 25-27. Tindakan Gideon yang mencoba mentaati Tuhan walau dalam segala keterbatasan yang masih ia miliki, mengkondisikan dirinya untuk mengalami terobosan yang lebih besar dalam hidupnya. Kini, bahkan bapaknya yang awalnya menjadi penyembah patung berhala yang dia tebang tersebut, sekarang justru berbalik membela dirinya. Hakim-Hakim 6 ayat 31. Sekarang, Gideon siap untuk mentaati arahan Tuhan yang selanjutnya, meniup sangkakalanya dan mengumpulkan pasukan untuk membebaskan Israel dari penindasan Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 34-35.